Informasi pertama, Saudara, di Sapa Indonesia malam, 3 korban longsor tambang di Cirebon, Jawa Barat ditemukan. Total 8 korban hilang yang masih dalam pencarian. 3 jenazah korban longsor tambang Gunung Kuda Cirebon ditemukan pada Sabtu sore. Setelah ditemukan, jenazah langsung dievakuasi. Hingga Sabtu sore, total 17 korban ditemukan tewas. Sementara tim SAR gabungan masih akan mencari 8 korban hilang esok hari. Proses pencarian akan fokus dengan pemecahan batu besar untuk memudahkan evakuasi. Jenazah kita bawa ke RSUD Arjawinangun untuk dilakukan proses berikutnya. Ya. Nah, data yang masuk kan 11, sudah ditemukan 3 dan datanya benar. Yang dari data warga korban yang belum ditemukan, 3 orang tadi terdata. Jadi sisa 8 ya dari data yang masuk. Itu batunya sudah di breaker atau dipecah, itu harapannya bisa didorong ke bawah sehingga untuk tanah pun atau timbunan yang ada di atasnya itu bisa didorong ke bawah. Untuk jenazah harapannya bisa kita temukan. Ketiga korban tadi pas ditemukan tidak jauh jaraknya? Iya, berkumpul tadi kan di sebelah sektor kanan atau sektor timur. Ya. Dari kesaksian salah satu korban selamat, longsor berlangsung sangat cepat. Longsor yang membawa material bebatuan menimpa para pekerja tambang. Korban bisa selamat karena terlindung bebatuan besar yang berada di sampingnya. Ya paling berapa, nggak sampai 10 detik lah. Orang cepat banget langsung set, udah gitu aja. Ini limbah tuh udah masuk semua, kaca nih udah mepet saya. Sampai saya ngelepasin kaki aja susah, udah kena langsung buka pintu, langsung loncat lari. Semua yang kena korban bisa dibantu ya, bantu. Terutama lapangan pencariannya ya Pak. Lapangan kerja yang baru ya Pak, karena kan ini ditutup sama KDM. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memutuskan mencabut izin dan menutup kegiatan tambang di Cirebon. Deddy bilang Pemprov Jabar pernah ingatkan bahwa pengelolaan tambang galian C di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat, namun saat itu Pemprov tak bisa serta-merta menutupnya. Izinnya kan tahun 2020. Tahun 2020 berakhir bulan Oktober tahun 2025. Jadi moratorium dilakukan ketika melihat perizinan. Jadi izin yang habis tidak kita perpanjang. Jadi ini izin habisnya bulan Oktober. Tetapi karena ini peristiwanya terjadi saat ini dan Dinas SDM Provinsi sudah beberapa kali memberikan surat peringatan tentang bahaya pengelolaan tambang ini. Tetapi kan kalau langsung menghentikan kan kita tidak bisa. Nah untuk itu maka tadi malam kami sudah mengeluarkan sanksi administratif dalam bentuk penghentian izin, pencabutan izin dari tambang ini. Ini kan dikelola oleh Koperasi Pondok Pesantren. Koperasi Pondok Pesantrennya bernama Al-Azhariyah. Dan kemudian di samping ini ada 2 lagi kan, ada 2 tambang yang sama yang dikelola oleh yayasan. Jadi 3-tiganya sudah kami tutup tadi malam. Polisi mengusut dugaan pidana dalam musibah longsor tambang di Gunung Kuda, Cirebon, Jawa Barat. 6 orang diperiksa termasuk pemilik izin tambang. Jadi untuk yang Haji Abdul Karim ini merupakan salah satu, bukan salah satu, tapi pemilik dari izin tambang itu. Kemudian Ali Rahmat itu adalah manajer lapangan operasionalnya yang berkantornya ada di situ juga. Kemudian untuk yang 4 lainnya adalah merupakan karyawan. Ada beberapa pasal yang konstruksinya sudah kita bangun dari mulai KUHP pasal 359, kemudian juga ada JO-nya itu pasal untuk kecelakaan laka kerja, itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003, itu pasal 474, yaitu semua ancamannya adalah 5 tahun ke atas. Saudara, peristiwa longsor tambang batu di Cirebon, Jawa Barat menewaskan 17 orang dan 8 orang masih dicari.